Halo, Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar semuanya? Kembali bersama saya, Lilis Sitohorija. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai masalah yang cukup penting, yaitu penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular saat ini trennya semakin tinggi, dan kalangan yang teridentifikasi sebagai pengidap penyakit tidak menular tidak lagi kelompok lansia atau kelompok usia lanjut, tetapi sudah bergeser ke arah kelompok dengan usia produktif. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses atau langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penyakit tidak menular dengan program GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Baik, mari kita mulai. Nah, sebelum kita masuk mengenal GERMAS, kita akan membahas dulu permasalahan yang dialami Indonesia di bidang kesehatan di era revolusi industri atau era 4.0. Nah, pada era revolusi industri ini kita mengalami 4 transisi. Transisi pertama, transisi itu pergeseran ya. Transisi pertama adalah transisi epidemiologi, di mana pada saat ini penyakit menular masih tinggi dan masih merupakan beban masalah kesehatan, ditambah lagi penyakit tidak menular ya. Jadi ada dua beban masalah kesehatan, tidak hanya penyakit menular tetapi penyakit tidak menular kondisinya semakin meningkat. Transisi kedua atau pergeseran kedua yang dialami bangsa kita di era 4.0 ini adalah transisi demografi, di mana jumlah masyarakat usia produktif dan usia lanjut itu meningkat ya, sama besarannya, dan hal ini menjadi rentan terhadap terkenanya penyakit tidak menular. Nah, pergeseran atau permasalahan epidemiologi yang ketiga adalah transisi gizi, di mana permasalahan kesehatan tidak lagi hanya seputar gizi buruk, gizi kurang, kurus atau pendek, stunting, tetapi juga permasalahan kesehatan yang baru itu juga tinggi, seperti gizi lebih, obesitas atau kegemukan yang dialami dari mulai anak, remaja, bahkan dewasa. Nah, pergeseran yang keempat adalah pergeseran perilaku. Hal ini memang dialami oleh sebagian besar warga Indonesia karena memang proses digitalisasi. Nah, era ini memang memungkinkan kita semua untuk tidak usah banyak bergerak, semua kebutuhan kita akan tercapai. Makanya masyarakat Indonesia itu menjadi kurang bergerak, kemudian senang mengkonsumsi makanan yang instan, yang tentunya rendah serat dan tinggi akan kandungan gula, garam, dan lemak. Kemudian perilaku merokok meningkat, pola peminum alkohol juga meningkat, dan tinggi akan kejadian stres. Nah, ini merupakan permasalahan kesehatan bangsa Indonesia pada era saat ini atau era revolusi industri. Nah, kita lihat untuk beban masalah penyakit tidak menular ini sangat banyak. Pertama, masalah penyakit tidak menular ini menjadi masalah yang utama di bidang kesehatan ya. Penyakit tidak menular ini seperti jantung, stroke, kemudian hipertensi, diabetes ya. Dan ternyata penyakit tidak menular ini merupakan penyebab utama kematian. Setelah itu, saat ini yang memang terjadi pergeseran, dulu kita kenal penyakit-penyakit tidak menular ini diderita oleh para lansia, tapi saat ini sudah banyak diderita atau pergeseran usia. Jadi usia muda, usia produktif sudah banyak mengidap penyakit tidak menular karena tadi transisi perilaku tadi ya. Kemudian yang berikutnya adalah beban masalah PTM ini tidak hanya 3 hal tadi, tapi orang yang mengidap penyakit tidak menular pastinya memerlukan biaya pelayanan kesehatan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, ciri dari penyakit tidak menular adalah sebagian besar tidak terdeteksi di awal kejadian. Jadi tiba-tiba kita mengetahui atau menyadari bahwa penyakit tidak menular yang kita idap sudah pada stadium kronis ya. Sudah tiba-tiba kita sudah melihat pada kondisi misalkan stroke ya. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran
bahwa penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Nah, urutannya kita bedakan dibagi ke dalam jenis kelamin. Kalau pada kelompok laki-laki, urutan pertama penyakit tidak menular penyebab kematian adalah stroke. Sama halnya dengan perempuan. Yang kedua adalah jantung dan pembuluh darah. Ini juga terjadi di kelompok perempuan. Yang berbeda adalah di peringkat 3, pada laki-laki banyak menderita tuberkulosis pernapasan. Mungkin ini berkaitan erat dengan perilaku merokok. Ya, kalau pada perempuan, ini kaitannya dengan diabetes mellitus dan komplikasinya. Ini juga mungkin kaitannya dengan perilaku tadi, mengkonsumsi tinggi kandungan gula, garam, dan lemak. Nah, pada urutan keempat di kelompok laki-laki masih infeksi saluran pernapasan bagian bawah. Ya, ini kaitannya sangat erat kaitannya dengan gaya hidup, baik itu merokok dan lain sebagainya. Nah, di kelompok perempuan, peringkat keempat adalah hipertensi dengan komplikasinya. Ini juga kaitannya dengan tadi, kurang bergerak dan konsumsi tinggi gula, garam, dan lemak. Dan pada kelompok laki-laki, urutan kelima adalah penyakit diabetes mellitus dan komplikasinya. Di kelompok perempuan ini tuberkulosis pernapasan. Nah, selanjutnya, ternyata setelah diteliti bahwa pembiayaan jaminan kesehatan nasional tertinggi untuk penyakit katastrofik, di mana penyakit katastrofik adalah penyakit yang dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kematian, dan pengobatan dan perawatannya butuh biaya yang besar serta proses yang panjang. Nah, di dalam data ini disebutkan yang paling besar menguras biaya adalah penyakit jantung, gagal ginjal, dan lain-lain. Artinya ini memang penyakit tidak menular. Untuk itu mungkin sahabat semua bisa bisa melihat sekitar kita saat ini, mungkin kasus teman-teman, teman kerja, atau tetangga mungkin sudah banyak yang mengidap penyakit tidak menular, atau bahkan mungkin anggota keluarga kita. Hal ini harus kita waspadai, atau kita yang masih sehat harus menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan terbebas dari penyakit tidak menular. Nah, bagaimana caranya kita akan bahas di sini. Nah, untuk itu ini juga gambaran bagi kita semua betapa bahayanya penyakit tidak menular. Ini adalah data yang diambil dari Kementerian Kesehatan, di mana pembiayaan kesehatan memang tertinggi untuk penyakit jantung. Di mana kita tahu penyakit jantung itu banyaknya disebabkan oleh perilaku tidak beraktivitas atau tidak olahraga, perilaku merokok, perilaku yang mengkonsumsi tinggi gula, garam, lemak, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pada faktanya orang dengan penyakit tidak menular, secara penelitian dilihat bahwa hanya 3 dari 10 penderita yang terdeteksi. Nah, selebihnya tidak mengetahui bahwa dirinya sendiri mengidap penyakit tidak menular karena tidak ada gejala dan tanda sampai terjadi komplikasi. Kemudian dari 3 orang yang menyadari bahwa dia menderita penyakit tidak menular tersebut, hanya 1 orang yang berobat teratur. Sementara orang yang mengidap penyakit tidak menular memerlukan pengobatan atau kepatuhan pengobatan secara teratur. Untuk program atau upaya penanggulangan dari penyakit tidak menular, ini banyak programnya. Pertama, pemerintah sudah mengeluarkan program Posbindu PTM atau pos terpadu untuk pencegahan penyakit tidak menular. Kemudian juga ada program kawasan tanpa rokok untuk mengurangi atau menurunkan perilaku merokok. Kemudian juga ada deteksi dini untuk inspeksi visual asam asetat untuk mencegah penyakit kanker leher rahim. Dan ada juga upaya konseling upaya berhenti merokok. Jadi pemerintah juga sudah menyiapkan bagi orang-orang yang memiliki keinginan untuk berhenti merokok, bagaimana langkah-langkahnya, sudah ada upaya konseling di setiap pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian juga seruan-seruan atau kampanye untuk pembatasan konsumsi gula, garam,
lemak, kampanye cerdik, dan kampanye penjaga kesehatan indera dan fungsional. Ini adalah program-program yang dikhususkan untuk pencegahan penyakit tidak menular. Baik, nah kita sekarang akan bahas Germas. Apa itu Germas? Germas adalah program yang diluncurkan melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017. Germas adalah tindakan sistematis yang terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat. Artinya, seluruh elemen masyarakat di Indonesia harus melakukan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran untuk berperilaku atau menerapkan perilaku sehat. Karena sehat tidak bisa sendiri, tapi harus bersama-sama. Tujuan dari Germas ini tentunya untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, itu suatu perilaku yang dilakukan bersama-sama tadi. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah meningkatkan aktivitas fisik. Jadi dalam kehidupan keseharian kita harus meningkatkan frekuensi melakukan aktivitas fisik. Kemudian peningkatan perilaku hidup sehat. Selanjutnya, penyediaan pangan sehat dengan percepatan perbaikan gizi. Karena tadi, transisi gizi, kita punya masalah gizi dua sisi. Punya gizi buruk dan gizi lebih. Kemudian juga yang keempat, peningkatan pencegahan deteksi dini penyakit. Tadi PTM juga salah satunya adalah kanker, dan banyak yang bisa kita deteksi. Karena PTM itu merupakan, atau penyakit tidak menular itu merupakan silent killer, dia itu tiba-tiba saja saat kronis kita mengetahuinya. Untuk itu kita perlukan deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan secara dini agar kita bisa mengetahui kondisi kita lebih dini dan lebih mudah untuk kita mencegahnya. Selanjutnya, peningkatan kualitas lingkungan, dan yang terakhir adalah peningkatan edukasi hidup sehat. Nah, ini salah satu kegiatan kita adalah meningkatkan edukasi hidup sehat. Oke, pertanyaannya, siapakah yang harus melaksanakan program Germas ini? Nah, seperti di definisi tadi, program Germas ini harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Di manakah kita harus mempraktekannya? Nah, itu adalah sasaran Germas pada sasaran individu, keluarga, dan masyarakat. Diharapkan kelompok ini mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari, ya, tidak merokok, makan menu seimbang, berolahraga. Kemudian juga lapisan lainnya adalah lapisan atau elemen akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat yang melakukan penggerakan untuk internal organisasi mereka. Kemudian bagian pemerintahan itu wajib menyiapkan sarana prasarana agar perilaku-perilaku ini bisa dengan mudah masyarakat untuk melakukannya. Kemudian, untuk aktivitas fisik di dalam Germas itu dianjurkan setiap hari kita melakukan aktivitas fisik itu 30 menit. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Contoh, di rumah kita melakukan aktivitas misalkan menyapu, kemudian mencuci, berolahraga, berkebun, ya. Kemudian juga di dalam perjalanan selama menyetir kita bisa melakukan peregangan. Di sekolah apalagi memungkinkan sekali untuk melakukan aktivitas fisik. Di tempat kerja, di tempat umum, ya, jalan santai, kemudian di tempat olahraga, ada bersepeda santai dan lain sebagainya. Dengan catatan aktivitas ini dilakukan secara terukur dan teratur dengan batasan minimal 30 menit dalam sehari. Nah, seruan yang kedua adalah dalam Germas ini sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit tidak menular, semua elemen tadi harus mengkonsumsi sayur dan buah. Ya, jadi memastikan keluarga kita, diri kita sendiri untuk mendapatkan nutrisi yang bersumber dari sayur dan buah.
Dengan kata lain, Indonesia ini adalah negara yang agraris. Jadi sangat mudah bagi kita untuk mendapatkan suplai sayuran dan buah ya. Apalagi negara Indonesia negara tropis ya, berbagai macam buah tumbuh di Indonesia. Jadi kita tidak akan sulit mendapatkan pasokan buah. Nah, untuk penutupnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular itu memang dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dengan pendekatan faktor risiko penyakit tidak menular. Kemudian juga dianjurkan untuk melakukan penemuan dini penyakit sedini mungkin, pencegahan kecacatan serta penata laksanaan yang adekuat ya. Standar pelayanan minimal pendekatan keluarga dan Germas dapat memperluas cakupan pengendalian faktor risiko penyakit. Nah, melihat salah satu dari penyakit tidak menular adalah hipertensi, kita akan melihat hipertensi sebagai silent killer, di mana sering terjadi tanpa keluhan sehingga baru diketahui setelah ada komplikasi atau setelah kondisi penyakit sudah menjadi kronis. Oke, kiat atau tips bagi yang sudah menjadi pasien PTM atau pasien penyakit tidak menular, dan kiat bagi kita untuk mencegah terjadinya PTM adalah cerdik. Nah, cerdik itu C-nya itu adalah agar kita selalu rutin mengecek kesehatan secara berkala sehingga kita bisa mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan atau kita bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk. Kemudian E-nya ini adalah perilaku, yaitu enyahkan asap rokok. Jadi mulai dari sekarang kita berusaha untuk berhenti merokok karena memang tidak ada dampak positif dari rokok untuk tubuh kita. Ya. Kemudian yang R-nya adalah rajin melakukan aktivitas fisik atau rajin berolahraga. Di mana seperti tadi disampaikan bahwa olahraga yang dibutuhkan minimal 30 menit dalam sehari. Olahraganya bisa olahraga santai, jalan kaki atau bersepeda, lari-lari keliling kompleks, yang penting 30 menit. Kemudian D-nya itu adalah diet seimbang, di mana seperti tadi ada transisi gizi yang dialami oleh Indonesia. Transisi ini memperlihatkan bahwa masalah kesehatan gizi di Indonesia begitu beragam ya, dari mulai gizi kurang dan gizi lebih ada di kita. Untuk itu, mencegahnya adalah dengan memastikan bahwa konsumsi kita sehari-hari dengan menu diet seimbang, atau kalau menurut program ada namanya program isi piringku. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Nah, ini hal yang tidak bisa kita abaikan karena istirahat merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Tidak tidur itu lebih berbahaya dibanding tidak makan. Untuk itu, pastikan kita mendapatkan istirahat yang cukup setiap harinya. Kemudian yang K itu adalah kelola stres ya. Karena stres adalah salah satu pemicu terjadinya penyakit tidak menular. Ini adalah salah satu atau upaya kita untuk mencegah diri, keluarga, dan masyarakat kita terkena penyakit tidak menular. Nah, bagi yang sudah terlanjur menjadi pasien dari penyakit tidak menular, maka bisa melakukan patuh ya, atau P-nya itu sama, yaitu periksa kesehatan secara rutin, kemudian ikut anjuran dokter. A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan secara teratur dan terukur serta tepat. T-nya itu tetap diet dengan gizi seimbang. U-nya itu upayakan aktivitas fisik dengan aman. H-nya itu hindari asap rokok. Jadi cerdik dan patuh ini adalah upaya-upaya kita untuk tetap hidup dalam kondisi sehat dan bugar. Nah, ini saja yang mungkin bisa kita diskusikan pada video ini. Komentar dan saran saya tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.